Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Novi akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang keliling lingkaran. Kalau lingkaran yang kemarin kita bahas lingkarannya utuh. Nah, hari ini lingkaran yang akan kita bahas, kita akan menghitung keliling lingkaran yang lingkarannya tidak utuh. Dia hanya setengah, seperempat, atau bahkan hanya 3/4 bagian lingkaran saja. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu ada dua. Bisa kalian pakai yang D kali Pi, diameter kali Pi, atau bisa juga 2 kali R kali Pi. Sebenarnya sama aja ya, 2 kali R itu hasilnya diameter juga. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini lingkarannya, kepotong ya. Ada sepotong yang diambil. Dia bentuknya jadinya 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang minggu lalu, kalau kita menghitung atau mengerjakan soal matematika yang ada rumusnya, maka biasakan kita menulis rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumus keliling lingkaran, Ibu ulang lagi nih supaya kalian hafal. Rumus keliling lingkaran itu ada dua. D kali Pi atau 2 kali R kali Pi. Pi itu nilainya ada dua, bisa 22/7, bisa juga 3,14, tergantung R-nya atau D-nya. Kalau R atau D-nya kelipatan 7, maka dia pakainya yang 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, maka dia pakai Pi-nya yang 3,14. Nah, ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaannya karena lingkarannya ini tidak utuh. Rumusnya tetap sama ya, rumusnya tetap sama, bisa pakai D kali Pi atau 2 kali R kali Pi. Hanya ada penambahannya. Penambahannya adalah bagian lingkarannya. Kalau lingkarannya 3/4, maka tinggal ditambahin 3/4. Kalau lingkarannya setengah, ditambahin setengah. Kalau lingkarannya seperempat, ditambahin 1/4. Nah, ini contohnya. Nih, kan rumusnya, rumus dasarnya ini ya, 2 kali R kali Pi, kita pakai yang R karena yang diketahuinya jari-jari. Ditambahin 3/4. Ibu selalu nulisnya di depan nih, supaya tidak lupa. 3/4, ini karena 3/4, lingkarannya 3/4 dikali rumus dasar. Nah, ada penambahan lagi, apa? Ditambah, ini kan 3/4 kali 2 kali R kali Pi itu hanya garis lengkungnya saja nih. Nih, hanya lengkungan sininya saja. Sedangkan kalau keliling itu kan semuanya nih yang dilewatin. Ini baru yang lengkungnya saja. Kalau dia tidak utuh, maka harus ditambah yang di sini nih. Ini jari-jari ya, ditambah jari-jari, satu jari-jari, tambah jari-jari lagi. Makanya ada penambahan rumus lagi nih. Ditambah R. Ibu sengaja kasih kurung, ini supaya untuk membedakan. Ini yang garis lengkung, ini yang bukan lengkungnya. Makanya ditaruhnya di belakang, hitungnya belakangan. Udah ya, kita rubah jadi angka. Nih, 3/4 dikali 2 kali R. R-nya 7 dikali 22/7 karena R-nya kelipatan 7. Ditambah nih, ditambah R tambah 7 tambah 7. Ada yang bisa dicoret ya. Kalau seperti ini pasti ada yang bisa dicoret. Nih, 2 sama 4 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Mana lagi yang bisa dicoret? Nih, sama angkanya. Kalau sama angka atas sama bawah, kamu coret aja. Habis dia. 7 bagi 7, 1. Ada lagi nggak? Ada nih. 22 sama 2. 22 dibagi 2. Hasilnya 11 ya. Coret. Nah, berarti tinggal 3 kali 11 ditambah 7 tambah 7. 3 kali 11 hasilnya 33. 7 tambah 7 hasilnya 14. Nah, 33 ditambah 14. Maka keliling keseluruhannya hasilnya 47. Contoh soal yang kedua. Nah, ini berapa bagian nih? Ya, 1/4 bagian. Berarti rumusnya gimana? 1/4 dikali 2 kali R kali Pi ditambah ini ya. Nih, 1/4 dikali 2 kali R kali Pi. Ini baru yang lengkungnya saja.
ditambah R tambah R. Nih, karena dia ada 2 R-nya. Kita rubah jadi angka. Nah, 1/4 dikali 2 dikali 40, R-nya, nih, R-nya 40, kali 3,14, karena dia bukan kelipatan 7, ditambah 40 tambah 40. Ada angka yang sama ya? Bukan sama, maksudnya ada angka yang bisa dicoret nih. Biar gampang hitungnya, 40 bagi 4. 10 ya. Nah, kita rubah lagi. Nih, 2 kali 10 kali 3,14 ditambah 40 tambah 40. 2 kali 10, 20. 20 kali 3,14, hasilnya 62,8. Ditambah 80, dari mana 80 nih? 40 tambah 40, 80. Maka keliling keseluruhannya nih, dari sini sampai sini hasilnya berapa? 142,8 cm. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini berapa bagian? Ya, pinter. Setengah bagian saja, setengah lingkaran. Maka rumusnya gimana? Setengah kali D kali pi. Kenapa pakai D? Karena yang diketahui diameter ya. Makanya kita pakai rumus yang D kali pi. Ditambah, ini kan setengah kali D kali pi, baru yang ini aja nih, yang garis lengkungnya. Ditambah ini, garis diameternya, namanya diameter ya. Ditambah diameter. Terubah jadi angka. Setengah kali D-nya 20, kali pi-nya 3,14 karena bukan kelipatan 7, ditambah 20. Dan bisa dicoret ya nih, 20 sama 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka 10 kali 3,14 tambah 20. 10 kali 3,14 hasilnya 31,4. Nih, 31,4 tambah 20. Maka keliling lingkaran yang hijau ini hasilnya berapa? 51,4 cm. Terakhir, hampir sama nih. Sama yang contoh yang saat ini nih, yang contoh 3, yang terakhir nih. Nah, ini kalian harus perhatikan benar-benar nih. Sama-sama setengah lingkaran, cuma bedanya yang ini garisnya putus-putus. Kalau yang ini garisnya tidak putus-putus nih ya. Ini nggak putus-putus. Kalau yang ini putus-putus. Kalau kalian menemukan soal seperti ini diminta untuk mencari keliling lingkaran, tapi di sini garisnya putus-putus, maka garis yang putus-putus ini diabaikan atau tidak perlu kalian hitung. Maka rumusnya jadinya gimana? Jadi gini nih, setengah, karena setengah lingkaran, kali D kali pi, rumus dasar kelilingnya. Ya, setengah kali D kali pi. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, nih, yang sebelumnya setengah kali D kali pi ditambah D lagi. Kalau yang sekarang nggak perlu nih, nggak perlu ditambah D lagi karena dia garisnya putus-putus. Jadi nggak perlu kalian hitung, abaikan aja. Tapi kalau garisnya nggak putus-putus tetap dihitung ya. Nah, setengah kali D 8. Bu, kok 8? Di sini nggak ada angka 8. Lihat, ini 4 ini hanya setengahnya saja atau jari-jarinya. Ya, jari-jarinya 4, berarti diameternya berapa? 4 kali 2, karena diameter itu 2 kalinya jari-jari, berarti 4 kali 2, 8. Setengah kali 8 kali 3,14, karena bukan kelipatan 7. Dan bisa dicoret ya, nih, 8 sama 2. 8 bagi 2, 4. Maka jadi tinggal 4 kali 3,14. 4 kali 3,14 berapa? 12,56. Baik. Ya, itu saja contohnya. Nanti Kak Ibu akan kirim soal buat latihan kalian. Matematika itu kuncinya harus banyak latihan ya. Kalau kalian males mengerjakan latihan, maka kalian nggak akan bisa gitu. Jadi bedanya matematika sama pelajaran yang lain, kalau pelajaran yang lain bisa dibaca sambil dihafal, tapi kalau matematika tidak tidak hanya dibaca dan dihafal saja, tapi juga harus banyak-banyak mengerjakan latihan. Justru kalau kalian sering berlatih, sering ngerjain soal matematika, jadi otomatis tuh tanpa perlu menghafal, kalian akan bisa dengan sendirinya. Nanti Bu Novi akan kirim latihan soal
ke wali kelas kalian masing-masing. Nanti wali kelas kalian akan men-share di grup HL kalian ya. Kalian kerjakan soalnya di buku tulis. Tolong lingkarannya digambar. Gambarnya yang baik dicetak kalau perlu pakai uang logam. Kalian cetak jadi terus kalau ada garis, kalian garisnya pakai penggaris ya, jangan asal garis aja jadi biar lebih indah dilihatnya. Lingkarannya kalian gambar, lalu kalian cari keliling lingkaran yang Ibu berikan nanti. Kalau sudah ketemu hasilnya, kalian foto, nanti fotonya kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari Bu Novi. Bu Novi mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau menyampaikan materi. Bu Novi hanya manusia biasa. Ambil yang baik-baiknya saja dari Bu Novi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.